Pemberian nilai dan tindak lanjut hasil penilaian belajar di sekolah dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 PIPS yang terdiri dari Akdila Prakautami, Nur Laila Sari, Regita Ayu Cahyani, dan Yofi Widianto. Evaluasi hasil belajar ilmu pengetahuan sosial bertalian dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ilmu pengetahuan sosial seperti halnya dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu bersifat kompleks. Karena itu, penilaiannya pun tidak mungkin sederhana. Ada tujuan jangka panjang seperti mendidik anak menjadi warga negara yang baik. Tak dapat dinilai dengan satu tes saja. Tujuan itu dicapai melalui sejumlah tujuan jangka pendek yang harus dirumuskan sejelas-jelasnya. Evaluasi harus kontinu dan tidak hanya pada akhir suatu unit. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisah dari proses mengajar dan belajar. Antara tujuan, proses mengajar belajar, dan evaluasi terdapat hubungan yang erat. Kekurangan atau kelemahan pada salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Oleh karena itu, apa saja yang diajarkan harus segera dinilai untuk mengetahui sampai manakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan evaluasi yang kontinu, guru segera dapat menemukan kekurangan dalam prosedur belajar mengajar dan berusaha mengadakan perbaikan. Bila mana guru menginginkan hasil prestasi belajar yang baik, hendaklah guru menyiapkan tujuan, proses pembelajaran, dan alat ukur yang primer. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pemberian nilai dan teknik penilaian non-tes. Yang kedua, tindak lanjut hasil penilaian. Dan ketiga, penilaian portofolio pendidikan IPS di sekolah dasar. Pemberian nilai. Ada bermacam-macam tes yang masing-masing memiliki peran tertentu, contohnya tes formatif dan sumatif. Tes formatif yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dikembangkan untuk menentukan sejauh mana bahan-bahan yang telah dikuasai oleh peserta didik, bila mana tingkat penguasaan tersebut belum memadai. Pendidik berkewajiban untuk mengulangi proses pembelajaran sehingga tingkat penguasaan peserta didik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, peran tes formatif adalah untuk membantu pendidik dalam meningkatkan penguasaan materi pembelajaran. Sedangkan tes sumatif berperan untuk meningkatkan tingkat prestasi yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran atau ditujukan untuk keperluan menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, jenis pemberian nilai. Jenis pemberian nilai terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Apakah yang membedakan kedua jenis penilaian tersebut? Perbedaan pertama pada penilaian formatif dan penilaian sumatif yaitu pada tujuan dan fungsinya. Penilaian formatif ditujukan untuk keperluan proses perbaikan belajar mengajar, sedangkan penilaian sumatif digunakan untuk penentuan kemajuan dan hasil belajar siswa. Selain itu, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan juga perbedaan lain. Yang pertama, dalam hal waktu pelaksanaan. Penilaian formatif cenderung dilaksanakan dengan frekuensi yang sangat tinggi daripada penilaian sumatif dalam suatu periode tertentu. Mungkin sekali dalam 1 tahun ajaran, seorang guru IPS memberikan tes formatif 6-8 kali. Tetapi, untuk keperluan penentuan kenaikan kelas cukup dilaksanakan sekali tes sumatif. Karena tes sumatif hanya diberikan sekali saja, lazimnya lingkup bahasanya jauh lebih luas daripada tes-tes formatif yang mendahului. Yang kedua, tingkat keumuman atau level of generalization. Kedua jenis penilaian tersebut nampaknya lebih tajam daripada perbedaan yang terdahulu. Jika dalam evaluasi formatif dilakukan tes terhadap aspek perilaku tertentu sebagai prasyarat, mungkin dalam evaluasi sumatif dilakukan terhadap berbagai aspek kemampuan yang menjadi tujuan instruksional. Misalnya, dalam pembelajaran IPS diberikan tes formatif berisi pengetahuan atau fakta tentang orang atau badan,
penyusun Undang-Undang Dasar 1945, tempat, waktu, dan situasi penyusunannya. Sedangkan dalam evaluasi sumatif, diharapkan siswa dapat menganalisa beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, bagaimanakah hubungan antara hasil penilaian formatif dan penilaian sumatif? Nah, karena tujuan kedua penilaian tersebut tidak sama, maka hasil keduanya tidak dapat begitu saja. Bobot setiap tes dari kedua jenis evaluasi tersebut tidak sama, lebih-lebih jika diperhatikan perbedaan-perbedaan lainnya. Guna penentuan nilai akhir atau dalam laporan kepada orang tua misalnya. Nah, jika seorang peserta didik, yaitu Ani, dalam suatu semester mengikuti 6 kali tes formatif dengan hasil 6, 7, 5, 8, 7, dan 6, kemudian sewaktu menempuh tes sumatif, ia mendapatkan nilai 10, maka nilai akhirnya menjadi sebagai berikut. Dan bukannya seperti 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 dibagi 7 sama dengan 7,00. Bukan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada teknik penilaian non-tes. Yang pertama ada teknik penilaian menyeluruh. Nah, salah satu ciri pembaharuan dari pengajaran ilmu pengetahuan sosial itu bersangkutan dengan lingkup yang hendak dicapainya, yang tidak terbatas hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga mencangkup dari aspek keterampilan pula, yaitu intellectual skill dan juga social skillnya. Nah, dan juga aspek afektifnya juga. Sebagai konsekuensinya, tujuan dari program pengajaran IPS pun harus mencangkup ketiga aspek tujuan tersebut, dan guru IPS pun seharusnya mampu melaksanakan penilaian terhadapnya. Nah, akan kurang lengkap dan juga kurang adil bagi siswa jika guru IPS hanya mengukur aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan juga aspek keterampilannya. Lalu yang kedua, ada yang namanya penilaian keterampilan. Untuk mengetahui keterampilan seseorang melakukan sesuatu, diperlukan yang namanya tes perbuatan atau performance test. Dalam melaksanakan tes perbuatan ini perlu diperhatikan dan juga dibedakan antara hasil perbuatan dan juga proses pelaksanaan perbuatan itu sendiri, yang masing-masing perlu yang namanya dievaluasi. Lazimnya dalam penilaian proses perbuatan ini, selain kriteria keberhasilan, juga perlu yang namanya ditentukan tata cara, prosedur, dan juga ataupun aturan main pelaksanaannya. Misalnya, dalam diskusi kelompok tersebut diatur hal-hal seperti pemilihan ketua, diskusi, pencatat, atau peserta, dan juga dengan semua hak dan kewajibannya masing-masing. Demikian pula mengenai cara pengembalian kesimpulan hasil diskusi. Nah, dalam penilaian ini, siswa akan dinilai melalui keterampilannya, bagaimana cara mereka berdiskusi, dan juga bagaimana cara mereka menghasilkan kesimpulan atas hasil diskusi yang mereka laksanakan. Lalu yang ketiga, ada yang namanya aspek afektif. Selain pengetahuan dan keterampilan, ilmu pengetahuan sosial juga memiliki tujuan efektif. Aspek ini bersangkutan dengan perasaan dan sikap seseorang terhadap suatu stimulus seperti mata pelajaran di sekolah, perbuatan teman sekelompok, kesenian, ide, bahasa, dan lain sebagainya. Stimulus adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan dan sikap seseorang yang dinamakan attitude. Nah, lalu ada perhatian. Setelah mereka memberikan perhatian, maka akan adanya appreciation atau penghargaan, ataupun namanya value atau nilai, menghargai, seperti itu. Lalu aspek tujuan afektif mempunyai kedudukan penting dalam pengajaran IPS karena seringkali cara dan alasan seseorang melakukan sesuatu itu lebih penting diperhatikan daripada jenis perbuatannya itu sendiri. Di samping itu, banyak perilaku yang tidak ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk melakukannya, tetapi lebih erat berkaitan dengan kemauan, perasaan, dan pendapat terhadap perbuatan itu. Nah, dalam taksonomi tujuan pengajaran karya Benjamin Bloom CS, mengenai aspek afektif ini membedakan beberapa tingkatan. Yang paling rendah, manusia bisa memulai dengan kesadaran terhadap adanya suatu stimulus atau rangsangan yang disebut dengan receiving. Lalu yang setelah itu ada yang namanya reaksi terhadap stimulus yang disebut dengan responding. Nah, setelah adanya reaksi terhadap stimulus itu, maka seseorang tersebut dapat menikmati atau menghargai stimulus tersebut yang bisa disebut dengan valuing. Nah, setelah itu jika sudah menikmati dan menghargai, maka siswa tersebut akan
membuatnya internalisasi atau mencurahkannya seperti itu. Lalu setelah dicurahkan, maka hal-hal tersebut jika dilakukan secara konsisten akan menjadi kegemaran, dan setelah menjadi kegemaran maka akan muncul yang namanya pensifatan atau karakteristik by value atau value complex seperti itu. Nah, salah satu cara untuk menilai aspek afektif ialah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau direct observing. Nah, karena itu, observasi yang dilakukan dengan skala penilaian atau rating scale dan juga daftar cek perlu dilengkapi dengan yang namanya cara dan alat. Nah, antara lain seperti laporan pribadi, wawancara, dan juga kuesioner. Itu baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, seperti itu. Tindak lanjut hasil penilaian portofolio di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada pengertian portofolio itu sendiri. Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port yang berarti laporan dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Sedangkan menurut Gronlund tahun 1998, portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada keluasan tujuan. Apa yang harus tersurat tergantung pada subjek dan tujuan penggunaan portofolio. Contoh pekerjaan siswa ini memberikan dasar bagi pertimbangan kemajuan belajarnya dan dapat dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, serta pihak lain yang tertarik berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa portofolio ini merupakan kumpulan hasil karya siswa atau catatan mengenal siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Portofolio ini dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa, jawaban siswa atas pertanyaan guru, catatan hasil observasi guru, catatan hasil wawancara guru dengan siswa, laporan kegiatan siswa, dan karangan atau jurnal yang dibuat siswa sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Portofolio dalam pembelajaran IPS merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas, berkenaan dengan suatu isu-isu kebijakan publik yang diputuskan untuk dikaji, baik itu dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas ini berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan yaitu suatu masalah yang ditetapkan, alternatif pemecahan masalah, kebijakan publik, dan rencana tindakan. Yang pertama yaitu suatu masalah yang ditetapkan. Maksudnya adalah hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih atau telah mereka tetapkan. Yang kedua, maksud dari alternatif pemecahan masalah di sini yaitu hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, yaitu ada kebijakan publik. Maksudnya adalah kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, ada rencana tindakan. Maksudnya ini adalah rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan. Dengan demikian, portofolio merupakan karya terpilih kelas atau siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan publik untuk membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasyarakatan. Pembelajaran ini akan menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperdalam pemahaman siswa tentang bagaimana bangsa Indonesia. Yakini kita semua dapat bekerja sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik, dan pembelajaran ini juga bertujuan untuk membantu siswa belajar sebagaimana cara mengungkapkan pendapat. Dan pembelajaran ini mengajak para siswa untuk bekerja sama dengan teman-teman di kelas dan dengan bantuan guru serta relawan agar tercapai tugas-tugas pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan portofolio kelas. Nah, spesifikasi portofolio dibedakan menjadi dua, yaitu portofolio seksi penayangan dan portofolio seksi dokumentasi. Pada portofolio seksi penayangan ini maksudnya adalah portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase. Nah, bahan-bahan yang akan ditampilkan ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertulis, daftar sumber informasi, grafik, foto, gambar, karikatur, karya seni asli, dan sebagainya.
Nah, untuk portofolio seksi dokumentasi adalah portofolio yang disimpan pada sebuah map jepit atau binder yang berisi data dan informasi setiap kelompok. Bagian ini merupakan kumpulan bahan-bahan terbaik sebagai dokumen atau bukti penelitian, misalnya berupa berita, artikel, gambar, foto, grafik, tabel, data lengkap hasil wawancara, dan hasil analitik bahan cetak, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada penyajian portofolio atau showcase. Yang pertama ada tujuan showcase. Nah, tujuan showcase ini ada 4. Yang pertama, untuk menginformasikan kepada hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi di masyarakat. Yang kedua, untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap kebijakan tersebut. Yang ketiga, untuk mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah. Yang keempat, untuk membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, setiap tujuan pokok ini adalah sesuai dengan tugas keempat kelompok portofolio yang bertanggung jawab terhadap penayangan portofolio kelas. Oleh karena itu, selama penyajian portofolio, setiap kelompok bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, persiapan. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum showcase yaitu portofolio itu sendiri, penyajian lisan, tempat pelaksanaan, juri, dan moderator. Nah, tempat pelaksanaan harus disiapkan juga sesuai dengan keperluan showcase. Seperti contoh yang ada di sini, yaitu adanya meja untuk melakukan atau menyajikan portofolio. Di kiri kanan ada juri dan moderator, dan di depan tempat penyaji ada hadirin atau tamu undangan. Yang ketiga, ada pembukaan. Nah, pertama-tama moderator membuka acara, dilanjutkan dengan menginformasikan masalah yang dikaji oleh kelas dan memperkenalkan nama-nama anggota. Lalu, Dewan Juri mengamati portofolio kelas, baik portofolio seksi penayangan maupun seksi dokumentasi. Waktu yang disediakan untuk fase ini juga sekitar 10 menit. Lalu yang keempat, ada penyajian lisan kelompok portofolio 1. Nah, setelah pembukaan selesai, selanjutnya moderator memanggil kelompok portofolio 1 untuk memasuki ruangan. Nah, agar acara meriah, moderator juga dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan. Lalu, moderator mempersilahkan juru bicara kelompok untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu, moderator mempersilahkan juru bicara kelompok untuk menjelaskan masalah yang menjadi kajian kelas di hadapan Dewan Juri selama 5 menit. Yang kelima, tanya jawab kelompok portofolio 1. Selesai juru bicara mempresentasikan tugasnya, moderator mempersilahkan ketua Dewan Juri untuk mengatur tanya jawab dengan kelompok portofolio 1. Nah, waktu yang disediakan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Yang menjawab pertanyaan dari juri tidak perlu juru bicara saja. Anggota lainnya juga bisa menjawab pertanyaan dari juri. Setelah acara tanya jawab selesai, lalu moderator mempersilahkan kelompok portofolio 1 kembali ke tempat setelah sebelumnya menyampaikan moto kelompoknya. Yang keenam, penyajian lisan kelompok portofolio 2. Jadi, setelah kelompok portofolio 1 kembali ke tempat, moderator memanggil kelompok portofolio 2 untuk memasuki ruangan. Lalu, moderator mempersilahkan juru bicara kelompok 2 untuk memperkenalkan diri dan mengenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu, moderator mempersilahkan juru bicara kelompok portofolio 2 untuk mempresentasikan kajian mengenai kebijakan-kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah di hadapan Dewan Juri selama 5 menit. Yang ketujuh, adanya tanya jawab kelompok portofolio 2. Jadi, selesai juru bicara mempresentasikan tugasnya, moderator mempersilahkan ketua Dewan Juri untuk mengatur tanya jawab dengan kelompok portofolio 2 tersebut. Waktu yang disediakan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Nah, yang menjawab pertanyaan dari juri tidak perlu juru bicara saja, anggota yang lainnya pun diperbolehkan. Nah, setelah acara tanya jawab selesai, moderator mempersilahkan kelompok portofolio 2 kembali ke tempat setelah sebelumnya menyampaikan moto kelompoknya. Yang kedelapan, selingan.
Jadi, setelah dua kelompok portofolio selesai mempresentasikan tugas masing-masing, kelas dapat menyajikan selingan berupa penyajian kreativitas siswa, misalnya bernyanyi, menari, drama, atau macam-macam kreativitas siswa lainnya. Nah, tujuan dari kegiatan selingan tersebut adalah untuk menghindari kejenuhan dan sekaligus untuk meningkatkan daya tarik kegiatan showcase itu sendiri. Yang kesembilan, penyajian lisan kelompok portofolio 3. Nah, sistemnya hampir sama dengan penyajian dan tanya jawab kelompok 1 dan 2 sebelumnya. Lalu, juru bicara kelompok mempresentasikan usulan kebijakan publik untuk mengatasi masalah di hadapan Dewan Juri selama 5 menit. Yang ke-10 yaitu tanya jawab kelompok portofolio 3. Nah, bagian ini juga diberikan pada kelompok portofolio 3 dengan waktu yang sama yaitu 10 menit. Yang ke-11, penyajian lisan kelompok portofolio 4. Nah, setelah kelompok portofolio 3 selesai, kemudian kelompok portofolio 4 dipersilakan untuk mempresentasikan rencana tindakan atau action plan di hadapan Dewan Juri selama 5 menit. Yang ke-12 yaitu tanya jawab kelompok portofolio 4. Nah, bagian ini pun diberikan pada kelompok portofolio keempat dengan waktu yang sama yaitu 10 menit untuk tanya jawab. Ke-13, tanggapan hadirin. Nah, setelah seluruh kelompok portofolio penyajian selesai, moderator memberi kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan tanggapan terhadap penampilan para siswa. Tanggapan ini sangat penting sebagai umpan balik bagi siswa sendiri maupun bagi guru pembimbingnya. Jika pada saat itu ada tanggapan yang menarik, catatlah sebagai catatan anekdot. Acara tanggapan ini berlangsung selama 10 menit. Yang ke-14 atau bisa dibilang yang terakhir adalah pengumuman Dewan Juri. Nah, pada akhir showcase, Dewan Juri mengumumkan hasil penilaian mereka terhadap penampilan para siswa. Penilaian Dewan Juri didasarkan pada kualitas portofolio kelas yang meliputi portofolio seksi penayangan maupun seksi dokumentasi dan penampilan kelompok, baik pada saat penyajian lisan maupun pada saat tanya jawab. Nah, nilai dari tiap komponen tersebut dijumlahkan menjadi nilai kelas. Nah, pada saat kompetensi antar kelas, jumlah nilai inilah yang dijadikan patokan untuk menentukan kejuaraan. Mengenai kriteria dan format penilaian dapat dipelajari pada bagian penilaian portofolio. Sebagai satu cara memberikan penghargaan atau reward kepada para siswa, sekolah dapat memberikan piagam, penghargaan, atau bentuk penghargaan lain sekiranya tidak terlalu membebani anggaran sekolah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yakni tentang kriteria dan format penilaian portofolio. Yuk, kita lanjut ke pembahasannya ya. Yang dinilai dalam kegiatan showcase oleh Dewan Juri meliputi dua hal pokok, yaitu portofolionya itu sendiri dan penyajian lisan. Hasil penilaian terhadap dua hal pokok tersebut dijadikan pedoman untuk menentukan kualitas portofolio dan penyajian secara keseluruhan. Nah, kriteria apa saja sih dalam portofolio dan penyajian lisan supaya terlihat baik dan supaya kita dapat tampil dengan baik? Yuk kita simak. Yang pertama itu kriteria portofolio. Nah, dalam kriteria portofolio yang dibuat oleh kelas, hendaknya memenuhi sejumlah kriteria tertentu, baik tiap-tiap kelompok portofolio maupun untuk portofolio keseluruhan. Portofolio yang semakin sesuai dengan kriteria yang diminta kelas tentunya akan semakin baik. Sebaliknya, semakin tidak sesuai dengan kriteria, maka portofolio tersebut semakin tidak baik. Selanjutnya, ada kriteria untuk tiap-tiap kelompok portofolio. Di antaranya, yang pertama ada kelengkapan. Di dalam kelengkapan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, apakah setiap bagian membuat bahan sesuai tugas kelompok masing-masing? Nah, jadi bahan di sini ialah adanya permasalahan, kemudian adanya alternatif dalam memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada kebijakan publik dan ada rencana tindakan. Poin yang kedua ialah apakah para siswa telah memasukkan lebih dari yang diperlukan? Untuk kriteria yang kedua yaitu kejelasan. Di dalamnya memuat beberapa poin. Poin pertama, apakah portofolio disusun dengan baik?
Poin kedua, apakah portofolio ditulis dengan jelas sesuai dengan kaidah tata bahasa dan menurut ejaan yang benar? Poin ketiga, apakah hal-hal pokok dan argumen-argumen mudah untuk dipahami? Nah, selanjutnya kriteria yang ketiga itu ada informasi. Nah, di dalamnya juga ada beberapa poin, yakni diantaranya, apakah informasi akurat? Apakah informasi mencakup fakta utama dan konsep-konsep penting? Selanjutnya, apakah informasi yang dimasukkan penting untuk memahami masalah kajian kelas? Selanjutnya, kriteria yang keempat ada dukungan. Dukungan juga memiliki beberapa poin-poin di antaranya. Apakah portofolio memuat contoh-contoh untuk menjelaskan atau mendukung hal-hal pokok? Apakah portofolio memuat penjelasan yang mendalam untuk hal-hal pokok? Untuk kriteria yang kelima ada data grafis. Di dalam data grafis terdapat beberapa poin di antaranya. Apakah data grafis yang ditayangkan berkaitan dengan isi dari bagian portofolio? Apakah data grafis dimaksud memberikan informasi? Selanjutnya, apakah data grafis yang ditayangkan itu diberi judul? Dan apakah data grafis yang ditayangkan membantu orang lain memahami portofolio dengan baik? Selanjutnya, kriteria yang keenam itu ada dokumentasi. Di dalamnya juga terdapat beberapa poin di antaranya, apakah hal-hal pokok dari setiap bagian pertama kali didokumentasikan? Kemudian, apakah portofolio disusun berdasarkan sumber-sumber yang beragam dan terpercaya? Apakah para siswa mengutip dan menyadur karya orang lain? Apakah menyebut sumbernya? Apakah dokumentasi yang disusun berkaitan dengan portofolio yang ditayangkan? Dan apakah sumber informasi yang dipilih adalah sumber terbaik dan terpenting? Kriteria yang ketujuh ada argumen kekonstitusional. Di dalamnya ada beberapa poin di antaranya. Apakah ada penjelasan bahwa kegiatan publik yang diusulkan kelas tidak melanggar konstitusi? Dan apakah ada penjelasan bahwa kebijakan publik yang diusulkan kelas tidak melanggar peraturan perundang-undangan lainnya? Di samping portofolio untuk tiap kelompok, terdapat juga portofolio keseluruhan yang harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Nah, apa saja sih kriterianya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu ada persuasif. Di dalamnya terdapat beberapa poin di antaranya. Apakah portofolio yang disusun memberikan bukti yang cukup bahwa masalah yang dipilih itu penting? Kemudian, apakah kebijakan publik yang diusulkan secara langsung mengarah pada masalah? Dan apakah portofolio yang disusun menjelaskan bagaimana para siswa dapat memperoleh dukungan publik untuk kebijakan yang diusulkan? Kriteria yang kedua yaitu kegunaan. Di dalamnya juga ada beberapa poin di antaranya. Apakah usulan kebijakan publik kelas praktis dan realistis? Dan apakah rencana kelas untuk memperoleh dukungan bagi kebijakan yang diusulkan itu realistis? Nah, selanjutnya kriteria yang ketiga ada koordinasi. Di dalamnya ada beberapa poin di antaranya, apakah setiap bagian dari 4 bagian portofolio seksi penayangan berkaitan dengan bagian-bagian yang lainnya tanpa mengulang informasi? Dan apakah portofolio seksi dokumentasi memberikan bukti untuk mendukung portofolio seksi penayangan? Kriteria yang keempat atau yang terakhir itu ada refleksi. Di dalamnya terdapat beberapa poin di antaranya. Apakah bagian refleksi dan evaluasi pembuatan portofolio menunjukkan bahwa para siswa telah memikirkan secara cermat tentang pengalaman belajarnya? Dan apakah para siswa memperlihatkan bahwa dirinya telah belajar dari pengalaman membuat portofolio? Untuk pembahasan yang kedua, yakni tentang kriteria dalam penyajian lisan. Tujuan dari penyajian lisan untuk membelajarkan siswa dalam menyajikan dan mempertahankan pendapat yang rasional berkaitan dengan upaya mempengaruhi kebijakan publik. Untuk menilai baik buruknya penyajian lisan, ada beberapa kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai pedoman. Di antaranya ada kriteria penyajian lisan untuk suatu kelompok dan kriteria penyajian lisan keseluruhan.
Langsung saja, terlebih dahulu kita akan membahas kriteria penyajian lisan untuk suatu kelompok, yang di dalamnya terdapat beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, signifikasi. Signifikasi merupakan sesuatu yang penting dalam suatu persoalan. Nah, dalam kriteria signifikasi ini, apakah kelompok memilih aspek-aspek terpenting dari portofolionya untuk disajikan secara lisan? Kriteria kedua, pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. Nah, dalam kriteria pemahaman ini, apakah penyaji memahami hakikat dan ruang lingkup masalah kebijakan-kebijakan alternatif yang mereka identifikasi, kebijakan public kelas, dan rencana tindakan? Kriteria ketiga, yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan pendapat atau ide gagasan seseorang disertai dengan fakta. Nah, dalam kriteria argumentasi ini, apakah kelompok dalam menyajikan dan mempertahankan pendapat-pendapatnya cukup memadai? Kriteria keempat, yakni responsif. Responsif ini adalah cepat tanggap. Nah, dalam kriteria responsif, apakah jawaban penyaji sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Dewan Juri? Kriteria kelima, yakni ada kerjasama kelompok. Karena ini dalam suatu kelompok, maka harus adanya kerjasama. Nah, dalam kriteria kerjasama ini, apakah sebagian besar siswa berpartisipasi dalam penyajian? Adakah bukti tanggung jawab bersama? Selanjutnya, kriteria penyajian lisan keseluruhan. Yang pertama yaitu persuasif. Persuasif merupakan komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, dalam kriteria persuasif ini, apakah penyajian lisan secara keseluruhan menimbulkan daya tarik untuk menerima kebijakan publik yang diusulkan oleh kelas? Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu kegunaan. Kegunaan merupakan penerapan yang sesuai dan mempunyai makna dari hal tersebut. Nah, dalam kriteria kegunaan ini, apakah kebijakan yang sopan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memperoleh dukungan bagi kebijakan tersebut realistis? Dan apakah kelas mempertimbangkan hambatan-hambatan nyata? Kriteria ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak dari setiap kelompok. Nah, dalam kriteria koordinasi ini, apakah antar penyaji dari keempat kelompok penyaji ada hubungan yang jelas? Dan apakah setiap penyajian dibangun dan diperluas atas dasar penyajian sebelumnya? Selanjutnya, kriteria yang keempat yaitu refleksi. Refleksi merupakan sebuah kegiatan pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti proses belajar. Nah, dalam kriteria refleksi ini, apakah penyajian siswa menunjukkan bahwa mereka merefleksi dan belajar dari pembuatan portofolio? Selanjutnya, pembahasan ketiga yakni tentang format penilaian. Dalam format penilaian portofolio maupun dalam penyajian lisan dikembangkan dengan mengacu pada kriteria portofolio dan penyajian lisan itu sendiri. Format penilaian portofolio terdiri dari penilaian setiap bagian dan tiap seksi portofolio. Tiap-tiap bagian portofolio ini maksudnya ialah tiap panel portofolio, yaitu panel pertama yang dibuat oleh kelompok portofolio 1, panel kedua dibuat oleh kelompok portofolio 2, panel ketiga dibuat oleh kelompok portofolio 3, dan panel keempat yang dibuat oleh kelompok portofolio 4. Setiap seksi portofolio maksudnya adalah portofolio seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Adapun format penilaian penyajian lisan terdiri atas penilaian terhadap penyajian lisan masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4, serta penilaian terhadap penyajian lisan keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk pada lembar penilaian portofolio. Pertama, ada format penilaian dalam lembar penilaian portofolio panel 1. Dalam panel 1 ini, yakni menjelaskan masalah, dan setiap kriterianya diberikan skor dengan skala 1-5, yang mana 5 merupakan skor tertinggi dan 1 merupakan skor terendah.
Bisa kita jabarkan bahwa 1 itu artinya rendah, 2 cukup, 3 rata-rata, 4 di atas rata-rata, dan 5 itu istimewa. Kriterianya apa saja sih? Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa kriteria dalam portofolio diantaranya ada kelengkapan, kejelasan, informasi, dukungan, data grafis, dan bagian dokumentasi. Langsung saja yang pertama mengenai lembar penilaian portofolio panel 1 tentang menjelaskan masalah. Bisa kita contohkan untuk panel 1 menjelaskan tentang permasalahan sampah di Indonesia. Antara lain, semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, kemudian menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, serta udara, dan selanjutnya menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman. Lembar portofolio ini terdiri atas kriteria, skor, dan catatan. Kriteria yang pertama yaitu kelengkapan. Di dalam kelengkapan membuat deskripsi tentang beberapa poin, diantaranya poin pertama, tingkat keseriusan dan keterbatasan masalah di masyarakat, negara, dan bangsa. Poin kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk menangani masalah. Poin tiga, memadai tidaknya kebijakan publik saat ini untuk mengatasi masalah. Poin keempat, ketidaksepakatan dalam masyarakat jika ada tentang masalah. Poin kelima, individu dan kelompok utama yang berpihak pada masalah dan analisis posisinya. Kriteria yang kedua yaitu kejelasan. Telah kita ketahui bahwa dalam menjelaskan masalah itu perlu adanya kejelasan yang tersusun dengan baik, tertulis dengan baik, dan mudah dipahami. Kriteria yang ketiga yaitu informasi. Informasi yang telah didapatkan harus akurat berdasarkan fakta yang benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, cukup memadai, dan penting. Kriteria keempat yaitu dukungan, yang di dalamnya memuat contoh untuk hak-hak yang utama dan memuat alasan yang baik. Kriteria kelima yaitu data grafis, di dalamnya memuat hal yang berkaitan dengan isi tiap bagian, diberi judul dengan tepat, memberikan informasi, dan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, kriteria yang keenam yaitu bagian dokumentasi. Dalam dokumentasi yang ditampilkan harus cukup memadai, dapat dipercaya, berkaitan dengan tayangan, dan selektif. Contoh format penilaian portofolio panel 1 sampai dengan panel 4 memiliki kriteria yang sama. Di antaranya ada kelengkapan, kejelasan, informasi, dukungan, data grafis, dan dokumentasi. Hanya saja yang membedakan yaitu pada pembahasannya. Untuk panel 1 menjelaskan masalah, panel 2 mengkaji alternatif untuk mengatasi masalah, panel 3 mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah, dan panel 4 membuat rencana tindakan. Untuk format lembar penilaian portofolio keseluruhan, kriterianya meliputi persuasif, kegunaan, koordinasi, dan refleksi. Setiap lembar portofolio terdapat jumlah skor akhir dari beberapa kriteria dan cantumkan penilai serta tanggal penilaian. Untuk portofolio keseluruhan terdapat skor total, yakni skor bagian 1 sampai 4 ditambah skor portofolio keseluruhan dengan keterangan skor 90 sampai 100 istimewa, 80 sampai 89 sangat baik, 70 sampai 79 rata-rata, 0 sampai 69 di bawah rata-rata. Tidak lupa juga cantumkan penilai dan tanggal penilaian. Selanjutnya, contoh format lembar penilaian penyajian lisan kelompok 1. Kelompok 1 dalam penyajian lisan menjelaskan masalah dengan kriteria di antaranya. Kriteria yang pertama yaitu signifikasi. Dalam signifikasi ini, sebagian besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih siswa berkaitan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan. Kriteria yang kedua yaitu pemahaman. Dalam pemahaman, seberapa baik tingkat pemahaman siswa terhadap hakikat dan ruang lingkup masalah. Kriteria yang ketiga yaitu argumentasi. Dalam argumentasi ini, seberapa baik alasan yang diberikan siswa bahwa masalah yang dipilihnya signifikan. Kriteria keempat yaitu responsif.
Dalam responsif ini, seberapa besar tingkat kesesuaian jawaban siswa dengan pertanyaan yang diajukan oleh juri? Dan kriteria yang kelima yaitu kerjasama kelompok. Dalam kerjasama kelompok ini, seberapa besar kontribusi para anggota kelompok terhadap penyajian? Adakah bukti tanggung jawab bersama? Dan apakah para penyaji menghargai pendapat para siswa lainnya? Contoh format penilaian penyajian lisan kelompok 2 sampai dengan kelompok 4 memiliki kriteria yang sama, diantaranya ada signifikasi, pemahaman, argumentasi, responsif, dan kerjasama kelompok. Hanya saja yang membedakan yaitu pada pembahasannya. Untuk kelompok 1 menjelaskan masalah, kelompok 2 mengkaji alternatif untuk mengatasi masalah, kelompok 3 mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah, dan kelompok 4 membuat rencana tindakan. Selanjutnya, format lembar penilaian penyajian lisan keseluruhan. Kriteria dalam penyajian lisan keseluruhan diantaranya yang pertama, persuasif. Dalam persuasif, keseluruhan penyajian menimbulkan daya tarik terhadap kebijakan publik yang diusulkan oleh kelas. Kriteria kedua yaitu kegunaan. Dalam kegunaan, kebijakan yang diusulkan bersifat realistis, pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan adalah realistis, dan mempertimbangkan hambatan-hambatan nyata. Kriteria ketiga yaitu koordinasi. Masing-masing penampilan berhubungan dengan yang lain, dan masing-masing penyajian dibangun serta dikembangkan atas dasar penyajian sebelumnya. Kriteria keempat yaitu refleksi. Dalam refleksi ini menunjukkan terjadinya refleksi dan menunjukkan terjadinya proses belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.